Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang kembali di vlog saya Daryl Fabia. Kali ini saya akan membahas mobil saya yang kebetulan jarang saya pakai ya teman-teman ya. Biasanya yang saya pakai road trip atau jalan itu adalah Innova Ribbon bensin yang hitam itu. Dan kali ini saya akan membahas mobil saya yang benar-benar jarang saya pakai, yaitu adalah ini dia, Toyota Fortuner VRZ tahun 2017 ya. Saya kali ini akan menjelaskan ke teman-teman bagaimana impresi saya terhadap mobil ini dan mengapa saya memilih mobil ini dari sekian banyak kompetitornya. Yang pertama adalah desain eksteriornya ya teman-teman ya. Tapi kembali lagi ini masalah selera. Tapi di sini saya suka kebetulan dengan desain eksteriornya ini. Ini terlihat sangat futuristis sekali ya teman-teman ya. Banyak garis tegas di sini, lampunya di sini sipit ya. Tapi dengan grill yang besar di sini, yang melambangkan di sini tuh perpaduan antara futuristis, elegan dan juga dia gagah ya teman-teman ya. Memang ini tidak segagah yang versi sebelumnya, yang dia kalau yang versi sebelumnya itu kan di sini overfendernya besar ya, dan dia juga lebih mengotak gitu, lebih melambangkan SUV. Tapi berbeda dengan ini gagahnya masih dapat, tapi tidak segagah yang generasi sebelumnya. Tapi ini perpaduan antara gagah, elegan dan juga futuristis. Jadi dari lampu depannya sini, lampu belakangnya juga sini, di sini desainnya juga gagah juga, tapi dia lebih agak nyipit gitu ya desainnya, termasuk di lampu belakangnya juga, dan juga di sini grillnya besar ya, logo Toyota juga di sini besar, yang itu melambangkan kegagahan dari mobil ini sebagai SUV. Jadi perpaduan itu yang saya suka, itu menurut pandangan saya. Dan yang kedua adalah mesinnya teman-teman. Mobil ini dibekali oleh mesin diesel 2400 cc turbo dengan turbonya VNT ya sudah ya. Dan ini merupakan mesin diesel terbaru dari Toyota ya teman-teman ya. Menghasilkan tenaga maksimum sebesar sekitar 148 HP dan torsi sebesar 400 Nm, dan mesin ini menyalurkan tenaganya ke dua roda belakang melalui transmisi otomatis 6 percepatan. Nah, ini memang bukan mesin yang terbesar di kelasnya ya. Untuk tenaga dan torsinya bukan yang terbesar di kelasnya, tapi mesin ini tergolong nyaman dan juga tergolong cukup untuk mobil ini. Tergolong nyaman dari segi suaranya, dari segi getarannya ya, dan juga dari segi tarikan dan tenaganya juga dia cukup mumpuni untuk mobil ini. Ini untuk suara mesinnya. Nah, seperti ini teman-teman suara mesin mobilnya ya. Dia tuh memang karakter mesin diesel ya, keras suaranya, tapi kerasnya tuh juga halus. Jadi dia hentakannya tuh halus, greng gitu. Gak yang grek atau deg gitu, tapi kayak greng. Jadi dia masih halus. Ini alasan mengapa saya suka dengan mesin ini, dan juga tenaganya tadi yang sudah saya bilang dia cukup mumpuni untuk mobilnya. Tidak underpower ya. Oke teman-teman, yang ketiga adalah desain interior dan kenyamanan di interiornya ya. Di sini bangku depan sudah disesuaikan sesuai posisi mengemudi saya ya teman-teman ya. Saya tingginya 178 cm dan ini posisi paling maju. Kursi tengah ini posisi paling maju, dan bisa dilihat di sini masih ada legroom sedikit ya, segini. Masih ada legroom, dan juga saya masih bisa menyelonjorkan kaki saya ke kolong jok depan. Dan di sini paha tersangga tapi sisa sedikit. Jadi hanya tinggal sedikit yang tidak tersangga. Dan kalau ini saya mundurkan sedikit seperti ini, nah ini sudah proper ya. Saya kalau selonjor paha saya bisa tersangga dengan baik. Ini cukup nyaman untuk ukuran SUV teman-teman, yang itu biasanya duduknya tuh jongkok atau sempit gitu ya. Dan juga apabila ini saya mundurkan ke yang paling belakang, nah ini melimpah ya. Legroomnya juga saya kalau melonjor di sini paha saya sangat tersangga dengan baik. Saya bisa rileks duduk, dan juga headroomnya juga di sini untuk ukuran saya setinggi 178 cm ini luas, headroomnya masih luas. Dan juga di belakang di sini kita dapat entertainment system ya teman-teman ya.
Nah, di sini ada layar monitor di sini. Jadi memang mobil ini tidak seperti kompetitornya ya, yang mungkin dia mendapatkan sunroof, tapi di sini kita mendapatkan entertainment system di sini. Ini ya cukup positif. Dan di sini kita mendapatkan slot 12 volt di bagian konsol tengah, bagian tengah sini. Oke teman-teman, saat ini saya berada di bangku baris ketiga ya. Dan ini bukan tempat yang nyaman untuk duduk di mobil ini, karena di sini kaki saya benar-benar mentok ke bagian depan. Ini bangku depan juga udah yang paling maju ya. Kaki saya mentok dan di sini paha saya tidak tersangga dengan baik. Tapi nggak tahu kenapa ya, walaupun ini memang tidak nyaman, tapi saya masih rileks teman-teman. Untuk saya pribadi di sini masih rileks karena di sini kursi dan sandarannya itu cukup nyaman dari segi. Di sini juga bisa di reclining kerebahannya. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman di sini berdua, nah ini teman-teman bisa ngangkang seperti ini kakinya untuk supaya lebih rileks lagi. Dan juga ini bisa di recliningkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan di sini juga di tengah ini tapi dilipat ya. Di tengah itu juga diberi headrest juga tapi disimpan di sini. Di sini juga kita mendapatkan AC triple blower ya untuk yang baris ketiga ini. Jadi ya lumayan nyaman, bukan yang ternyaman bagian ini tapi masih lumayan nyaman lah. Apalagi kalau untuk anak-anak di sini itu sangat-sangat worth it menurut saya. Untuk perjalanan jauh di sini juga masih sangat nyaman untuk anak-anak seperti itu. Karena untuk orang dewasa saja untuk perjalanan dekat ini masih nyaman, tidak tersiksa. Kalau untuk saya pribadi ya teman-teman ya. Ini sekarang bagian bagasinya ya teman-teman ya. Nah ini sudah bisa dibuka secara elektrik ya. Nah ini juga teman-teman, bagasinya juga luas teman-teman dia. Di sini tuh ada space selebar ini, itu bisa sekitar kurang lebih segini ya. Ini bisa untuk koper medium teman-teman. Satu di sini tumpuk, satu lagi di sini tumpuk, bahkan di sampingnya tuh masih ada ruang kosong untuk menaruh barang. Jadi ini termasuk lega ya untuk akomodasinya. Makanya yang saya suka di mobil ini adalah interiornya. Selain dari kenyamanan, kepraktisan, dan juga dia mewah ya dari build quality dan juga modelnya. Oke, kita langsung tutup. Dia sudah elektrik. Pencet, tutup. Nah, ini yang menarik teman-teman. Saya sangat suka dengan model dashboard barunya ini. Itu benar-benar futuristis sekali ya. Di sini modelnya bagaikan tebing di sini. Dari atas AC, lalu ada jam, ada head unit di sini yang sudah touchscreen. Di sini bawahnya ada pengaturan AC secara digital. Lalu bawahnya ini ada tombol-tombol untuk navigasi, dan ini ada tombol yang tidak terpakai ya. Lalu di sini ada laci dan ada 2 cup holder juga di sini. Nah, ini desainnya elegan teman-teman. Perpaduan warnanya juga di sini gelap ya. Hitam dicampur dengan di sini coklat, dan juga kayunya di sini juga dia doff, tapi dia coklat yang agak tua, jadi kesannya tuh seperti mewah teman-teman, kayak mahal, kesannya seperti itu. Saya sangat suka dengan modelnya bagian dashboardnya ini, dan juga di bagian setirnya di sini juga saya suka, modelnya baru, speedometernya juga sudah futuristis dengan MID, dia sudah TFT, full color ya, bagus sekali, saya sangat suka. Dan juga di sini untuk jendelanya juga sudah all auto gitu. Di sini lampu sudah full LED teman-teman ya, lampu sudah full LED. Bagian sini juga udah full LED untuk lampunya. Pokoknya kesannya mewah di sini, walaupun memang dari segi fitur tidak setinggi seperti kompetitornya ya, tapi di sini sangat nyaman. Kursinya pun nyaman di sini. Di sini bisa diatur secara elektrik kursinya, maju mundur ketinggiannya, berikut juga recliningnya sudah full elektrik yang bagian pengemudi, tapi untuk yang penumpang belum. Dan juga untuk ininya, setirnya juga sudah bisa tilt dan teleskopik. Di sini sangat nyaman sekali. Tapi itu sudah standar ya di mobil sekelas ini. Tapi yang paling enak adalah mobil ini nyaman teman-teman. Jadi kayak di sini ruangnya tuh lega gitu ya, tidak seperti SUV yang sifatnya tuh serba tebal dan menjepit gitu ya. Tapi kaki saya di sini masih bisa melebar. Terus juga di sini joknya juga sangat nyaman.
Itu ya, ditambah lagi dengan di sini ada eco dan power mode juga. Jadi teman-teman bisa sesuaikan apabila ingin berkendara hemat, pakailah eco mode. Kalau misalkan teman-teman pengen berkendara yang butuh tenaga yang besar, ingin cepat, jalan cepat atau ingin menanjak gitu, pakai yang power mode. Dan juga bisa ada mode normal teman-teman. Jadi itu tengah-tengah antara eco dan power ya. Oke, saya suka dengan mobil ini dari interiornya itu teman-teman. Dan juga yang paling penting adalah nyamannya itu tadi yang saya bilang. Oke, langsung aja teman-teman kita coba jalan. Oke, saat ini saya sudah mengemudi mobil saya ya teman-teman ya, Toyota Fortuner VRZ diesel 2400 cc. Seperti yang saya bilang tadi, untuk suara mesinnya itu memang masuk ke dalam kabin ya. Perdaman dari mobil ini sudah bagus menurut saya, tapi ya masih masuk ya, apalagi ini diesel. Tapi karena suara mesin dieselnya yang merdu yang tadi saya bilang itu, getarannya halus itu, sehingga jadi suaranya itu tidak mengganggu. Suara diesel yang terdengar itu tidak mengganggu, malah menjadi sebuah suara mesin yang bagi saya pribadi itu indah untuk didengar teman-teman. Seperti itu. Dan juga untuk kenyamanan suspensinya itu dia sangat enak ya teman-teman ya. Sebenarnya mobil ini agak-agak limbung ya kalau kita buat kayak gini. Cuman kenyamanan suspensinya itu pas gitu. Jadi dia tidak terlalu mental-mentul, tidak terlalu empuk juga, tidak terlalu keras juga. Jadi dia bagi saya pas gitu. Ditambah dengan joknya ini yang enak untuk diduduki, ruang kabinnya ini luas, ruang kakinya juga luas teman-teman. Pengaturannya juga lengkap ya, elektrik lagi ya kan, jadi cukup ergonomis mobil ini untuk perjalanan jauh sekalipun enak ya teman-teman ya. Dan juga aksen mewahnya itu tadi ya, aksen mewah dan aksen futuristisnya tadi yang dari dia instrumennya yang MID-nya sudah TFT full color, lalu dia animasinya bagus, lalu speedometernya juga yang dia sudah model baru ya, dia lebih futuristis. Itu jadi menambah kesan nyaman di dalam mobil ini. Jadi seperti itu teman-teman. Dan juga AC-nya dingin teman-teman. Saya sangat suka dengan Innova dan Fortuner. Ciri khasnya adalah AC-nya itu yang dingin. Di sini saya set suhunya saja 24 sudah dingin untuk AC-nya. Dan juga untuk tarikannya juga enak ya teman-teman ya. Enak, cukup ya untuk mobil ini, cukup. Bahkan dia tarikannya bisa dikatakan agak berlebih ya, walaupun tidak setinggi kompetitornya, cuman ini lumayan pas lah. Dan juga untuk kelebihan powernya juga itu pas lah, untuk misalnya untuk nanjak-nanjak atau misalnya untuk ngajak mobil ini off-road seperti itu ya, itu enak teman-teman. Duduk di kursi belakangnya juga tadi sudah saya katakan ya, enak gitu, di bagian baris kedua maupun baris ketiga juga dia enak seperti itu. Ruang penyimpanan juga banyak, cup holder di sini tersedia banyak ya. Lampu juga dia sudah full LED depan belakang, kecuali fog lamp ya teman-teman ya. Dan juga di sini lampunya sudah auto, jadi di sini ada sensor lampunya di sebelah sini. Kalau misalkan dia gelap dia akan menyala lampunya kalau kita setting ke auto. Tapi kalau misalkan lampunya dia cahayanya dia terang, dia akan mati lampunya secara otomatis. Seperti itu teman-teman. Nyaman mobil ini. Itulah mengapa saya suka dengan mobil ini. Dan juga ini mobil terkenal durable ya teman-teman ya. Mobil ini terkenal durable, dan juga mobil ini Toyota ya, jadi spare partnya dia banyak. Dan juga dia terkenal durable teman-teman, tahan lama. Dia juga sasisnya leather frame, jadi dia kaki-kakinya lebih kuat. Dan juga untuk mesinnya dia durable, karena sampai saat ini kebetulan ini yang menarik ya teman-teman ya, kilometer dari mobil ini surprisingly saya beli di tahun 2018 awal. Mobil ini kebetulan saya ngambil stok yang pembuatan tahun 2017 yang sisa, tapi saya baru ambil di Januari 2018. Sampai tahun 2021 sudah 3 tahun, dan
Ini kilometernya masih 8.872 teman-teman. Masih sangat kecil sekali karena nggak pernah saya pakai. Nah biasanya kalau mobil nggak kepake itu ya, itu biasanya ada kayak bagian-bagian yang dia karena dia diem jadi mungkin berkerak, jadi sehingga dia agak-agak kaku ya, mungkin di mesinnya agak getarannya agak kurang enak, ataupun di suspensinya dia agak keras. Tapi mobil ini tidak teman-teman, jadi ini masih benar-benar prima teman-teman. Kemarin juga servis itu nggak banyak yang diganti ya, jadi membuktikan bahwa mobil ini itu durable teman-teman, walaupun dia jarang kepake atau sering dipakai ya. Dengan perawatan rutin, dia mesinnya tuh tidak ada perawatan rutinnya itu pun sesuai dengan list saja gitu, tidak ada jajan-jajan yang aneh-aneh ya. Jadi memang mesin ini durable. Oke, yang saya suka dari mobil ini selanjutnya adalah pada saat dia di eco mode itu iritnya nggak main-main ya teman-teman ya. Dia kalau di perjalanan jauh di tol gitu, saya kebut-kebutan pun di 120 sampai ya rata-rata kecepatan 120 km per jam itu masih bisa di atas 10 km per liter. Dan juga apabila saya mengemudi hemat-hematan dengan menggunakan eco mode ini ya, kira-kira kecepatan 80-70 km per jam di eco mode itu saya mendapatkan angka sekitar 16 sampai 17 km per liter. Itu sangat hemat untuk kelas SUV sebesar ini ya teman-teman ya, dibanding kompetitornya. Lalu juga untuk apabila saya switch ke power mode saat itu langsung semuanya berubah, karakter mesinnya berubah, karakter gasnya juga berubah. Dia menyiapkan di putaran yang agak tinggi untuk menyiapkan torsi dan tenaga maksimumnya itu. Jadi memang di power mode tidak sehemat, ya jelas tidak hemat seperti eco mode ya, cuman dia untuk tenaganya dia juga positif, tenaganya ada terus kayak gitu. Dan juga mumpuni ya tenaga maksimumnya untuk mobil sebesar ini dengan torsi dan tenaga maksimumnya itu. Jadi lebih dinamis mobil ini untuk dikendarai. Untuk irit-iritan bisa, untuk irit itu kan cenderung dia stasioner gitu ya jalannya teman-teman ya. Jadi sekaligus kenyamanannya juga dapat. Apabila kita mau mengemudi secara agresif juga dia bisa dapat. Dan juga di sini mobil ini adalah SUV ya, yang ini adalah mobil yang bisa masuk ke segala medan. Jadi membuat mobil ini adalah mobil yang serbaguna. Bagi saya pribadi mobil ini bisa berperan sebagai SUV dan juga bisa berperan sebagai MPV. Oke teman-teman, itu dulu yang saya sampaikan di video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe di channel saya apabila teman-teman belum, agar tidak ketinggalan video-video seru yang berikutnya. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Sampai ketemu di video-video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.